Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini saya mau fokus untuk membahas mengenai tidak hanya sabar, tawakal dan sebagainya. Tadi saya sudah bahas di masjid pertama dan kedua. Saya mau bahas lebih banyak mengenai istighfar. Boleh? Salah satu yang membuat kita kuat, teguh berdiri sampai hari ini adalah salah satunya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara membuat kita tetap terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak untuk meminta ampun kepada Allah, perbanyak mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan istighfar yang kita ucapkan, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau fokus kepada istighfar. Setelah tadi teman-teman lihat sabar, tawakal 'ala Allah, husnudzon, saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua, ujian teman-teman itu nggak ada apa-apanya. Ujian mereka bertubi-tubi, nggak cuma satu ujian, ujiannya macam-macam. Tapi mereka mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Hebat ya, Masya Allah ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang masih terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, agak sedikit berbeda, saya tidak fokus kepada sabar, tidak fokus tema kali ini kepada ridha atau tawakal 'ala Allah. Saya mau berpindah sedikit tentang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, dalam ujian-ujian yang begitu dahsyat dan berat seperti ini, kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Hanya saja ternyata doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah sebab maksiat yang kita buat oleh diri kita sendiri. Doa naik ke atas, tiba-tiba dia terhenti karena maksiat menutupi doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar cara tetap teguh, tegak berdiri dalam ujian-ujian yang dahsyat adalah senantiasa membuat lisan ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah akan berikan apapun. Sebelum saya mulai tentang dahsyatnya istighfar teman-teman semua, saya mau sambungkan kisah pada hari ini dengan istighfar yang diucapkan oleh seorang penjual roti. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini. Seorang bapak tua berasal dari negeri yang sangat jauh. Entah kenapa suatu ketika dia ingin sekali pergi ke satu negeri yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Entah kenapa perasaannya mendorong dia untuk pergi ke negeri tersebut, menempuh perjalanan berbulan-bulan lamanya, sangat jauh. Namun ada suatu hal yang mendorong dirinya untuk pergi ke negeri tersebut. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh berbulan-bulan lamanya, sampailah bapak tua ini di satu masjid beristirahat di malam hari. Namun marbot masjid, orang-orang yang menjaga masjid melarang bapak tua untuk menginap di masjid tersebut, dikarenakan masjid tersebut bukan untuk tidur. Pergi, kau boleh datang kemari kalau sudah sholat subuh tiba. Maka sang musafir ini, bapak tua ini yang sudah berjalan sangat jauh berbulan-bulan lamanya, tentu sangat lelah, tidak punya tempat untuk beristirahat. Ada seorang yang sangat miskin tinggal di sebuah gubuk bertepatan bersebelahan di masjid tersebut, sebelah masjid. Orang miskin ini mengatakan, wahai bapak tua, engkau adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Maka tentu engkau sangat lelah. Istirahatlah di gubukku sampai esok pagi kau bisa sholat di masjid dan melanjutkan kegiatanmu atau perjalananmu. Maka bapak tua itu pun menginap di rumah orang miskin ini. Orang miskin ini mengatakan, bapak tua silakan engkau istirahat. Malam ini adalah tugasku untuk membuat roti, karena aku harus menjualnya di pagi hari. Maka di malam hari itu orang miskin ini membuat adonan roti. Diletakkannya tepung, diletakkannya berbagai macam bahan-bahan untuk membuat roti. Namun yang menariknya, dalam setiap detik apa yang beliau lakukan, selalu beliau mengatakan Astaghfirullahaladzim, 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 sampai menjelang subuh. Sang bapak tua ini kemudian terbangun dan mengatakan, engkau beristighfar dari awal sampai sekarang, Masya Allah. Apa yang kau dapatkan dari istighfarmu ini? Lalu orang miskin itu mengatakan, ya aku senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang aku minta Allah kabulkan. Buah dari istighfar, buah dari meminta ampun kepada Allah, apapun yang aku inginkan Allah kabulkan. Apakah ada permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata bapak tua, ada. Aku ingin sekali bertemu dengan seorang imam besar, seorang ulama yang sangat besar, tinggal di negeri yang sangat jauh. Namun aku tidak memiliki harta untuk menuju ke rumahnya, untuk menuju ke negerinya. Aku ingin sekali belajar dengannya, aku ingin sekali bertemu dan menyium tangannya. Tapi apalah dayaku, aku orang miskin yang tidak punya apa-apa. Lalu sang bapak tua tertegun dan mengatakan, siapa nama imam atau siapa nama ulama yang ingin engkau temui tersebut? Maka sang orang miskin ini mengatakan, aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa bu kira-kira? Bapak tua tersebut tertegun dan kemudian mengatakan,
Allahu Akbar. Langsung memeluk pemuda tersebut dan mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Istighfarmu lah yang kemudian membawaku untuk menuju ke sini berdiri di hadapanmu. Tak perlu jauh-jauh kau datang ke kampungku, ke negeriku. Allah lah yang mengirimkanku untuk berada di hadapanmu sebab istighfarmu. Dahsyatnya istighfar teman-teman semua. Kadang-kadang kita tidak menyadari sesuatu yang kita anggap ringan lewat lisan kita, astagfirullahaladzim, itu bisa membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Apa-apa yang kita inginkan, Allah kabulkan, Allah dengarkan, Allah berikan. Dalam surah Nuh ayat 10-12, kalau engkau tidak punya anak, engkau merasa kurang rezekimu, engkau merasakan kemarau yang sangat panjang, maka obatnya adalah minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita renungi lagi nih, selama ini udah banyak istighfarnya belum ya? Selama ini sudah banyak minta ampun belum ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalamnya ada minta ampun nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dalam kalimat yang mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini ya Allah, sesungguhnya aku ini ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim, mendolimi diri sendiri nih ya Allah. Hal ini terjadi mungkin sebab karena kesalahanku nih ya Allah. Aku ini orang yang banyak dosanya ya Allah. Kenapa doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin doa yang sangat dahsyat? Sebab mengandung 3 hal. Pertama tauhid, la ilaha illa anta subhanaka. Kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kita ini manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 hal tersebut Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Betul? Ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam selamat dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi setiap kali teman-teman menghadapi suatu hal yang sulit, baca doa ini. Ingat betapa doa ini menyebabkan siapapun tak bisa tolong kita, tapi Allah bisa tolong kita melalui wasilah doa ini yang di dalamnya mengandung 3 kandungan. Pertama tauhid, kedua adalah kita memuji-muji Allah, ketiga kita mengakui kesalahan kita. Dalam hal mengakui kesalahan kita, salah satunya hari ini saya mengucapkan mengenai tentang istighfar, yaitu bagaimana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hafal Sayyidul Istighfar enggak? Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Mau baca bareng-bareng enggak? Teman-teman udah hafal, tapi kita bareng-bareng lagi boleh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Itu doa paling dahsyat istighfar, disebut Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Doa yang paling dahsyat yang sebenarnya teman-teman baca pada saat dzikir pagi dan petang. Kalau teman-teman mengamalkan dzikir pagi dan petang, teman-teman sudah biasa dengan doa ini. Apa kata Rasulullah SAW mengenai Sayyidul Istighfar? Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga lewat Sayyidul Istighfar. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan hingga ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi Sayyidul Istighfar ini dibaca di pagi dan petang untuk kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Kenapa disebut pemimpinnya istighfar? Ada yang tahu nggak teman-teman semua? Kenapa doa yang kita baca tadi disebut sebagai pemimpinnya istighfar? Nanti pulang-pulang buka lagi Google-nya. Teman-teman baca tadi doa yang sudah kita hafalkan sama Sayyidul Istighfar kalau teman-teman belum hafal, boleh? Jadi ada oleh-oleh ketika pulang dari sini untuk kita. Dari semua sekian banyak ceramah yang sudah teman-teman dengar, setidaknya ada yang teman-teman aplikasikan, yaitu 3 doa lah. Tadi doa yang pertama yang sudah kita hafal bareng-bareng, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar, perbanyak istighfar. Dan yang keempat adalah Sayyidul Istighfar. Istighfar, Sayyidul Istighfar, ya. Baik, kalau kita perhatikan teman-teman semua, Sayyidul Istighfar ini mengandung arti yang sangat dahsyat. Teman-teman katakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Ini kalimat pembuka dalam zikir ini. Tauhid nggak? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah seorang hamba. Hamba itu nggak bisa apa-apa teman-teman semua. Benar nggak? Hamba itu hanya melaksanakan saja apa-apa yang sudah Allah takdirkan. Allah lah yang memiliki kita.
Artinya yang punya kita ini bebas untuk melakukan atau mengambil apapun dari diri kita, karena apapun yang menjadi milik kita bukan punya kita, betul? Jadi Sayyidul Istighfar ini dahsyat, kenapa? Karena di awal kalimat pembukanya dibuka dengan pengakuan bahwa kita ini adalah seorang hamba yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membersamai kita dan menolong kita. Berikutnya, kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada kalimat aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu ya Allah. Dahsyat nggak doa ini? Ya Allah, aku ya Allah berjanji untuk tetap taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku berjanji sesuai dengan kemampuanku, wahai Allah, untuk tetap taat kepadamu ya Allah. Jadi hamba yang lemah ini, kita yang lemah ini, kita menyatakan diri kita untuk tetap setia pada janji kita untuk taat pada Rabb kita. Janji untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji untuk berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Walaupun kadang-kadang kita manusia biasa, maksiat juga kadang-kadang. Benar nggak ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Tapi kita berusaha ya Allah dengan sekuat tenaga, berusaha. Hamba yang lemah ini menyatakan tetap setia kepadamu ya Rob. Kalau terjadi apa-apa nggak berlari kepada selainmu ya Allah. Itu Sayyidul Istighfar teman-teman semua. Kemudian kita mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku ya Allah. Teman-teman semua, ada hal yang paling membahayakan dalam diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang sangat mengerikan. Kalau nggak ditahan, dia bisa liar. Betul nggak teman-teman semua? Yang melindungi kita itu kalau kita bisa ngerem hawa nafsu kita. Maka kita minta tolong kepada Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku sendiri ya Allah. Kadang-kadang kita kalah dari hawa nafsu kita. Apapun itu bentuknya. Kalah, kita memperturutkan hawa nafsu kita. Maka kita minta sama Allah, lindungi aku ya Allah dari kejahatan diriku sendiri. Kita mengakui bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu karena hawa nafsu yang kita tidak tahan, teman-teman semua. Kita menyadari bahwa semua maksiat yang kita lakukan sebenarnya kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Ibu-ibu, zalim itu ada 3. Teman-teman, zalim itu ada 3. Zalim pada Allah, syirik pada Allah. Zalim pada orang lain, jahat pada orang lain. Zalim pada diri sendiri, artinya kita lagi buat dosa, kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Kenapa? Kita sengaja menjerumuskan diri kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapapun yang lagi buat dosa dan maksiat sampai hari ini, engkau lagi jahat pada dirimu sendiri. Engkau melukai dirimu sendiri. Engkau sengaja menyeret dirimu sendiri menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku ya Allah. Lindungi aku ya Allah. Kadang-kadang hawa nafsu ini menguasaiku ya Allah, sehingga aku melakukan hal-hal yang kau benci. Udah belajar agama, udah ngafal Quran, udah tahu agama, tapi masih melakukan perbuatan dosa itu ya Rabb. Kadang-kadang susah untuk lepas dari dosa ini ya Allah. Ampun ya Allah. Seorang teman bercerita kepada saya seorang penghafal Quran, tapi terbiasa melihat video-video yang tidak baik. Susah ngafalin Quran, tapi kecanduan dengan hal-hal berbau pornografi. Kemudian dia katakan, saya nggak mau punya handphone lagi. Racun, handphone itu racun, karena semua bisa diakses lewat handphone. Kata beliau, sementara puasa handphone dulu, nggak mau sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Sayyidul Istighfar ada kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku ya Allah. Aku takut pada diriku sendiri. Pernah nggak teman-teman ngerasa saya takut pada diri saya sendiri? Takut nggak bisa jaga diri, takut hawa nafsu ini membabi buta, takut. Udah belajar agama, udah ini, udah itu, tapi takut. Kadang-kadang lepas juga. Kadang-kadang pengen di jalan Allah, tapi kadang-kadang buat dosa lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Kemudian dalam Sayyidul Istighfar kita mengatakan, Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah. Dahsyat nggak sih doa ini? Masya Allah, Sayyidul Istighfar mengandung banyak sekali makna di dalamnya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku wahai Allah. Kita mengakui setelah tadi kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah dari keburukan kejahatan diriku sendiri ya Allah. Berikutnya kita bilang, ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Pengakuan dari kita seorang hamba yang lemah, bahwa semua kebaikan adalah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kehebatan, semua apa yang kita dapatkan dari Allah, bukan atas diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bilang, aku kaya ya sebab diriku yang kerja keras. Aku pintar ya sebab diriku sendiri. Bukan karena engkau, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat nggak kisah Korun? Apa kata Korun? Aku ini kaya karena kerja kerasku sendiri. Teman-teman bisa pintar, teman-teman bisa hebat, teman-teman bisa kaya raya, bukan karena diri teman-teman sendiri, tapi Allah mengizinkan itu terjadi kepada teman-teman semua. Sehebat apapun teman-teman berusaha, kalau kata Allah enggak, ya enggak bakal bisa. Ya enggak teman-teman semua. Jadi dalam doa ini mengandung ketawaduan, rendah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakui semua yang baik-baik yang terjadi pada diri kita, semua atas pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku wahai Allah. Apalagi kalimat berikutnya, wa abu'u bidzambi, aku mengakui semua dosa-dosaku wahai Allah. Hamba ini, aku ini mengakui ya Allah banyak dosa yang telah aku lakukan di tengah-tengah nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Allah memberikan nikmat tiada putus, tapi kita membalasnya dengan banyak dosa-dosa maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u bidzambi, aku mengakui ya Allah semua dosa-dosaku. Akulah sang ahli maksiat itu ya Allah. Akulah sang pendosa itu ya Rabb. Teman-teman, mengakui dosa bukan di depan orang lain. Mengakui dosa di depan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui dosa ketika dalam kesendirian. Makanya ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Salah satunya adalah orang yang menangis dalam kesendirian yang mengakui dosa-dosanya. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisab dirimu. Jangan suka sibuk dengan cari-cari kesalahan orang lain. Kau hisab dirimu terlebih dahulu. Dalam sehari teman-teman buat dosa nggak? Buat dosa kan? Kadang-kadang mata melihat pandangan dengan kebencian, kadang-kadang hati yang marah, benci, dongkol, iri, dendam, dengki dan sebagainya, ya kan? Kadang-kadang lisan kita yang banyak dosanya, riba, fitnah, namimah, adu domba, kata-kata keji, kata-kata kotor, banyak teman-teman semua. Dalam satu hari itu, bagaimana mungkin tidak sayyidul istighfar? Bagaimana mungkin gak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau merasa selamatkah dengan seharian perbuatanmu itu? Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga saja 70 sampai 100 kali minimal beristighfar dalam kehidupannya. Engkau rasa selamatkah dalam satu hari nggak berbuat dosa? Maka lakukan sayyidul istighfar atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena itu ampuni aku ya Rabb, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Tuh dahsyatnya sayyidul istighfar nih teman-teman semua, ya kan? Jadi hari ini kita belajar sama-sama, Masya Allah. Dahsyatnya istighfar itu kita baca setiap hari, dan Masya Allah betapa lewat istighfar maka Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik lewat berbagai macam dosa yang kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ceritakan 2 kisah sebelum saya lanjutkan tentang istighfar ini teman-teman semua. Kisah pertama adalah ada orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang ibu yang tidak punya anak berbelas-belas tahun. Beliau katakan pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan aku anak. Susah sekali kehidupanku seperti ini. Ujian ini terasa berat bagi diriku. Tidak punya anak itu ujian yang sangat berat. Aku dinyatakan mandul itu ujian yang sangat berat. Dalam kehidupan rumah tangga berbelas-belas tahun gak punya anak, kehidupan yang sangat berat bagiku. Bagaimana caranya aku bisa tetap teguh berdiri berjalan di muka bumi ini, menjalankan dengan sukarela, dengan redha atas ketentuan Allah. Tapi aku percaya Allah pasti mengabulkan doaku. Doakan aku wahai Nabi Musa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anak. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, kata Allah tidak bisa karena orang ini ditakdirkan mandul. Orang ini ditakdirkan tidak punya anak sama sekali. Maka akhirnya apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Bertahun-tahun kemudian, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu lagi dengan wanita ini dengan membawa seorang anak. Kira-kira anaknya siapa, teman-teman semua? Anak siapa itu? Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada wanita ini, anak siapakah yang kau gendong ini? Kemudian wanita tersebut mengatakan, ini adalah anak saya. Kata Nabi Musa alaihissalam, bagaimana mungkin ini anakmu? Apa yang kau lakukan? Aku berdoa kepada Allah siang malam sepanjang hari, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, bertahun-tahun lamanya, tidak pernah aku berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, katanya perempuan ini mandul, tapi tiba-tiba punya anak. Kata Allah, orang ini berdoa kepadaku siang malam tiada henti, tiada putus asa, berhusnudzan kepadaku. Orang ini minta ampun kepadaku siang malam tiada henti, bertahun-tahun kepadaku secara istiqamah. Maka kasih sayang Allah sangat besar. Allah berikan perempuan ini bisa mengandung. Doa bisa merubah takdir, ibu-ibu sekalian. Lewat doa yang tiada pernah putus asa, lewat istighfar yang diucapkan terus-menerus, maka Allah mengabulkan doa dari orang ini. Maka hari ini saya ingin menyampaikan, teman-teman, dalam mengarungi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa putus asa. Kita nggak bisa tuh kayak judul ini nih, pohon yang berdiri tegak menjadi kuat, nggak bisa. Kita kadang-kadang putus asa. Tapi lewat kisah ini saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Semua ada jalan keluarnya. At-Duha tadi semua ada jalan keluarnya nggak kira-kira? Ada. Siapa nabi-nabi yang diberikan oleh Allah SWT nggak punya anak? Salah satunya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Punya anak nggak? Nggak punya anak. Punya anaknya kapan? Waktu dalam keadaan yang sudah tua renta. Dalam keadaan ketika rambutnya sudah memutih karena uban,
dan tulangnya sudah sangat rapuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau seorang anak sebab apa? Sebab berdoa yang tiada putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru berdoa setahun 2 tahun berhenti. Kita katakan Allah nggak kuat nih, ya Allah nggak kuat. Kenapa berhenti? Sebentar lagi Allah kabulkan doamu. Kenapa berhenti? Kenapa putus asa? Padahal kalau kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ke-19, dalam ayat keempat, apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Teman-teman diberikan ujian datang silih berganti, teman-teman berdoa, terus teman-teman bilang, kok nggak dikabulin ya Allah? Kata Rasulullah apa? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa, tergesa-gesa dalam berdoa. Doamu baru berapa lama? Baru setahun kan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru sebentar. Kenapa berhenti dalam berdoa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat ke-186. Boleh baca bareng-bareng pada hari ini? Supaya teman-teman tegak berdiri mengarungi bahtera kehidupan yang kadang-kadang gak enak. Tapi lewat doa-doa tadi engkau akan baik-baik saja. Baca bareng-bareng boleh? Al-Baqarah ayat 186. Supaya kita tahu semua doa-doamu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu Al-Baqarah ayat 186. Baca bareng-bareng boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Allah dekat. Allah lihat. Allah tahu apa yang terjadi kepada dirimu. Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Allah tidak pernah membiarkanmu seorang diri, tidak pernah. Allah itu dekat. Kalau kita tanya, engkau di mana ya Allah? Engkau lihat nggak sih ya Allah? Allah dekat. Engkau dengar nggak semuanya? Engkau saksikan semuanya kan ya Allah? Betapa aku dizalimi, Allah tahu. Allah dekat. Allah paham. Allah mengerti apa yang kau alami. Ketika ada yang bertanya kepadamu, di mana aku? Kata Allah, katakan, aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dalam surah Al-Baqarah 186 kata Allah, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi dalam tema kali ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, terserah engkau ya Allah. Kata ibu tadi, apa yang engkau mau, aku mau ya Allah. Apa yang kau takdirkan kepadaku, aku ridha ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cara supaya kita bisa kuat? Doa. Doa tadi apa? Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang sudah diajarkan oleh Quran tadi. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya senjata untuk kau bisa bertahan dalam kehidupan ini. Dan ingat, Allah katakan, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Doa adalah senjatanya umat muslim. Doa adalah senjata kita semua. Engkau tidak akan pernah merasa kesepian, tidak akan pernah merasa kesendirian, nggak perlu takut, nggak perlu merasa susah. Dalam surat Duha yang kita baca tadi, selalu Allah berikan jalan keluar. Setelah hujan badai selalu ada pelangi yang indah di ujungnya. Begitu teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ceramah saya pada hari ini.